Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Hidayat. Saya mahasiswa STAN Bengkalis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang angka indeks, indeks kuantitas, indeks harga pada mata kuliah statistik. Saya kelas 4D. Selanjutnya, pengertian dari angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang menyatakan perubahan relatif pada harga, jumlah kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Tujuan utama dari angka indeks dalam bisnis adalah untuk menunjukkan perubahan persentase dari beberapa hal dari suatu periode ke periode lainnya. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Indeks harga adalah rasio yang pada umumnya dinyatakan dalam sebuah persentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu tertentu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya, langkah penyusunan angka indeks. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Penentuan tujuan harus jelas karena berhubungan dengan jenis data yang harus dikumpulkan. Misalnya, pemerintah ingin menghitung indeks harga perdagangan besar, maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-harga komoditas pada tingkat grosir. Jika pemerintah ingin menghitung indeks harga konsumen, maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-harga komoditas pada tingkat eceran. Yang kedua, menentukan cara pengambilan data. Pengambilan data bisa dilakukan dengan cara sampel atau populasi. Apabila ingin menghemat biaya dan waktu, maka sebaiknya cara sampel yang digunakan. Yang ketiga, memilih sumber data. Sumber data yang digunakan sebaiknya sama karena tiap sumber data memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda, sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Sebagaimana contoh, jumlah pengangguran menurut Departemen Tenaga Kerja atau akan berbeda dengan data jumlah pengangguran menurut BPS. Oleh karena itu, bila ingin menghitung angka indeks jumlah pengangguran, sebaiknya pilih salah satu sumber data agar datanya konsisten. Yang keempat, memilih tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Angka indeks pada tahun dasar selalu diberi nilai 100. Jadi, bila pada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100, artinya telah terjadi kenaikan. Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti telah terjadi penurunan. Yang kelima yaitu memilih metode penghitungan. Secara garis besar ada dua macam metode penghitungan, yaitu metode tidak tertimbang dan tertimbang. Metode tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang, sedangkan metode tertimbang menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu harga terhadap barang-barang yang lain. Jika memilih metode tertimbang, kita harus menentukan faktor penimbang yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. Yang pertama, indeks harga. Indeks harga adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik satu barang ataupun sekumpulan barang. Indeks harga menyangkut persentase kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Contoh, indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar. Yang kedua yaitu indeks kuantitas. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Contoh, indeks produksi beras, indeks penjualan jagung. Yang ketiga, indeks nilai. Indeks nilai adalah
Angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Contoh, indeks nilai ekspor kopra atau indeks nilai impor beras. Selanjutnya, jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah angka perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung serta dianggap mewakili belanja konsumen. Kelompok barang yang dihitung dapat berubah-ubah disesuaikan dengan pola konsumsi aktual pada masyarakat. Yang kedua, indeks harga produsen merupakan perbandingan perubahan barang dan juga jasa yang dibeli oleh para produsen pada kurun waktu tertentu. Yang dibeli oleh produsen antara lain bahan-bahan mentah dan bahan-bahan setengah jadi. Perbedaannya antara indeks harga produsen dan indeks harga konsumen adalah kalau indeks harga produsen mengukur tingkat harga pada saat awal sistem distribusi, sedangkan indeks harga konsumen mengukur harga secara langsung yang dibayar oleh konsumen pada tingkat harga eceran yang ditentukan. Indeks harga produsen dapat disebut dengan indeks harga grosir. Selanjutnya, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani, baik itu untuk biaya hidup ataupun biaya proses produksi. Apabila dalam menghitung indeks tersebut dimasukkan unsur jumlah biaya hipotek, pajak, dan upah pekerja yang harus dibayar oleh petani. Indeks yang diperoleh dapat disebut indeks paritas. Rasio perbandingan antara indeks harga yang dibayar petani dengan indeks paritas dalam kurun waktu tertentu disebut rasio paritas. Ciri-ciri indeks harga. Indeks harga digunakan sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Penetapan indeks harga didasarkan pada oleh yang relevan. Indeks harga ditetapkan oleh sampel, bukan dari populasi. Indeks harga dihitung dengan berdasarkan waktu yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Perhitungan indeks harga dengan cara menggunakan metode yang sesuai dan tepat. Perhitungan indeks harga dapat dilakukan dengan melalui cara membagi harga tahun akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar lalu dikali 100. Penyusunan indeks harga. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guna penyusunan angka indeks, yang nantinya bisa digunakan sebagai data yang tepat dan dipertanggungjawabkan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Penyusunan angka indeks bertujuan untuk mengukur segala perubahan atau untuk membandingkan perubahan antara variabel ekonomi dan sosial. Dalam menyusun angka indeks, harus dirumuskan mengenai apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, serta untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Yang kedua yaitu sumber dan syarat perbandingan data. Dalam menyusun indeks harga, selama kurun waktu atau periode tertentu, membutuhkan suatu data, baik data jumlah produsen ataupun harga barang yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Maka harus ditentukan jenis-jenis barang yang dimasukkan ke dalam perhitungan angka indeks. Terdapat sebuah kesulitan yang utama adalah memilih komponen yang termasuk kumpulan variabel yang akan diperhitungkan. Contohnya, indeks bahan makanan. Pilihlah berbagai jenis bahan makanan yang sering digunakan masyarakat umum. Namun, pemilihan jenis barang tersebut haruslah representatif atau dapat mewakili. Cara ini dapat dinamakan adjustment sampling. Yang ketiga yaitu pemilihan periode dasar. Periode dasar atau dapat disebut sebagai tahun dasar merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki angka indeks 100, sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. Selanjutnya yaitu pemilihan timbangan. Membandingkan suatu barang selain memperhatikan faktor harga,
Alangkah baiknya juga memperhatikan faktor kuantitas sebagai timbangan atau weight dan angka-angka penimbang pada jenis barang yang dianggap penting. Faktor penimbangnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang kurang penting. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.